Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Anandaku semua, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Siang ini kita akan memulai pertemuan mata kuliah Pancasila yang tentunya kalian sudah sering belajar tentang Pancasila dari jenjang TK, bahkan sebelumnya sudah ada yang diajarkan oleh orang tua masing-masing juga, atau kerabat, bahkan sampai ke tingkat SMA. Tapi kini Anda telah di jenjang perguruan tinggi akan memperoleh lebih dalam lagi apa itu Pancasila. Baik, kita mulai saja ya. Oke, terlihat? Apakah terlihat? Ya, terlihat. Bu. Oke. Ya, kita mulai dari urus dulu ya MOU antara Praja dengan dosen pengampu, yaitu di mana kita harus mendisiplinkan waktu, tepat waktu, kemudian absensi, kemudian juga tugas. Sebagai praja tentunya Anda berbeda dengan mahasiswa pada umumnya, karena kalian praja itu dipersiapkan untuk jadi birokrat abdi negara ya. Jadi disiplin itu harus ditegakkan ya. Kemudian kita punya penilaian, sistem penilaian yang ada dari peraturan rektor, yaitu 40% UAS, 30% itu UTS, 20% kehadiran, dan 10% itu tugas. Ya, itu bobotnya 100% ke semuanya. Kemudian kita mulai ya dengan deskripsi singkatnya. Mohon maaf sebentar. Ya, kita mulai dengan deskripsi singkat. Ya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di setiap prodi di IPDN. Diharapkan praja dapat menjelaskan filsafat Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, Pancasila sebagai warna oleh pola pikir integralistik, sebagai ideologi terbuka, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya, kemudian sistem ketatanegaraan sebagai implementasi dari Pancasila, kaitan-kaitan cita-cita nasional, pembangunan nasional, tujuan nasional, dan tujuan pembangunan nasional, serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian ada materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, mengacu pada RPS atau rencana pembelajaran semester selama 1 semester ke depan. Yang pertama ada filsafat Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kemudian ada Pancasila sebagai ideologi negara, juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, serta hubungannya dengan Undang-Undang 1945. Kemudian Pancasila diwarnai oleh pola pikir integralistik sebagai ideologi terbuka. Kemudian kedudukan Undang-Undang 1945 dan juga penjelasannya. Kemudian kaitan-kaitan cita-cita nasional, tujuan nasional, tujuan pembangunan nasional, pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, menengah, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti setelah Anda mempelajari keseluruhan dari materi pelajaran yang diberikan selama 1 semester, diharapkan
mempunyai kemampuan, ya. Kemampuannya yaitu mampu menjelaskan dan memahami apa itu filsafat dari Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bagi bangsa Indonesia, kemudian mampu menjelaskan dan memahami Pancasila sebagai ideologi negara, dan juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, serta hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mampu mengetahui dan menjelaskan Pancasila diwarnai oleh pola pikir integralistik sebagai ideologi terbuka, mampu menjelaskan kedudukan Undang-Undang 1945 dan penjelasannya, juga menjelaskan sistem dari ketatanegaraan sebagai implementasi dari Pancasila. Kemudian mampu menjelaskan kaitan cita-cita nasional, tujuan nasional, dan tujuan pembangunan nasional, serta mengerti dan memahami pembangunan jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Yang terakhir itu yang paling penting adalah mampu sebagai praja, sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, mampu merefleksikan dan mengaplikasikan serta merealisasikan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi setelah nanti materi pembelajaran tadi selama 1 semester diberikan, nah, kalian diharapkan nanti pada intinya mampu merefleksikannya, mengaplikasikan, serta merealisasikan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kita masuk ya ke materi yang pertama di pertemuan pertama ini adalah filsafat Pancasila. Ya. Filsafat Pancasila itu ada dasar antropologis, ya, hakikat manusia sila Pancasila, yang mana Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja, jadi melainkan juga meliputi hakikat dari dasar sila-sila Pancasila secara filosofis, meliputi dasar ontologis, ya, hakikat sila-sila Pancasila, ya, meliputi dasar ontologis sila-sila Pancasila. Yang mana Pancasila itu yang terdiri dari 5 sila, yang setiap silanya bukanlah merupakan atau dapat ada atau dapat berdiri sendiri-sendiri. Jadi sila Pancasila itu kan ada 5 yang kita pelajari, yang kalian pahami dan kita tahu semua. Pancasila itu ada 5. Nah, itu di antara sila pertama dan sila kedua sampai sila terakhir itu tidak bisa berdiri masing-masing, ya, tidak bisa satu persatu, melainkan menjadi satu kesatuan dasar ontologis, ya, seperti itu. Karena filsafat Pancasila itu merupakan kesatuan sila-sila Pancasila yang pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis, namun juga meliputi kesatuan makna ontologis, epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila Pancasila. Ya. Kemudian ada dasar epistemologis atau pengetahuan sila Pancasila, yaitu dasar epistemologis ini Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, ya, suatu sistem filsafat pada hakikatnya yang berupa suatu sistem pengetahuan, ya, sistem pengetahuan yang dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia. Secara Pancasila secara dasar epistemologis pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologis, ya. Epistemologis tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya. Pancasila sebagai ideologi bersumber dari nilai-nilai dasar, yaitu filsafat Pancasila. Yang ketiga, dasar aksiologis Pancasila atau nilai Pancasila, yang mana sila-sila sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan,
ya. Jadi semua itu adalah merupakan satu kesatuan, tidak bisa berdiri masing-masing. Ya, kemudian masuk ke kedudukan Pancasila. Pancasila itu menempati kedudukan yang paling tinggi, ya, sebagai sumber dari segala sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Ya, Pancasila merupakan pandang hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedudukannya ya, tadi kedudukannya yang paling tinggi. Kedudukannya yang paling tinggi yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Begitu ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Silakan. Izin Bu, izin bertanya Bu. Oke, silakan. Izin Bu berarti ya. NBP 060 izin bertanya. Ya, silakan. Apa fungsi dari Pancasila untuk Indonesia, Bu? Izin Bu. Oke, fungsi dari Pancasila ya. Sebenarnya ini akan mau dijelaskan di slide selanjutnya, tapi sudah ada yang bertanya ya tidak apa-apa, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu fungsi Pancasila. Ya. Nah, fungsi Pancasila itu saya rangkum menjadi 9, yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu di mana ideologi negara yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual, ya. Jadi tujuan tersebut dicapai dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Nah, fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila itu sebagai dasar atau sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara, mengandung pengertian bahwa Pancasila itu sebagai dasar mengatur penyelenggaraan dari pemerintahan negara, ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang mana Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Profesor Pringgo Digdo dalam tulisannya tentang Pancasila. Ya, tanggal 1 Juni 1945 adalah istilah untuk lahirnya Pancasila menurut beliau. Ya, sementara Pancasila itu sendiri juga telah ada dan menjadi jiwa sejak adanya bangsa Indonesia. Ya, fungsi Pancasila yang keempat adalah kepribadian Indonesia. Mengapa disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Fungsi Pancasila itu, nah karena pada fungsi yang keempat ini, fungsi Pancasila itu diwujudkan dalam sikap mental, ya, sikap mental, tingkah laku serta perbuatan, ya. Sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud adalah bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Nah, berbeda. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian, ya. Kemudian yang kelima adalah pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari kesehariannya harus menyesuaikan, harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila, ya, begitu. Kemudian yang keenam ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Ya, fungsi Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber.
ya. Disebutkan tadi fungsi utama ya di slide sebelumnya itu kedudukan Pancasila itu yang tertinggi daripada tata hukum di negara Indonesia ya. Yang mana sumber tertib hukum Republik Indonesia, negara Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Nah, cita-cita yang dimaksud itu adalah maksudnya kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, berkemanusiaan, berkeadilan sosial, dan juga perdamaian nasional, ya, secara nasional damai. Kemudian yang ketujuh adalah fungsi Pancasila itu menjadi suatu perjanjian luhur bangsa. Kenapa disebut fungsi Pancasila sebagai penjajian luhur bangsa Indonesia? Nah, karena pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara atau proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar yang tertulis, yang secara tertulis. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat. Ya. Kemudian yang ke-8 ada fungsi Pancasila itu sebagai cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia. Kenapa dimaksud seperti itu dan dikatakan seperti itu? Karena cita-cita luhur negara Indonesia sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penuangan dari jiwa Pancasila. Ya, cita-cita luhur inilah yang menjadi satu arah untuk mencapai tujuan dari bangsa Indonesia. Ya, yang terakhir ya, fungsi Pancasila adalah sebagai falsafah kehidupan mempersatukan bangsa. Nah, ya, sebagaimana nilai sila ketiga, yaitu Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa kita Indonesia. Ya, tapi tidak hanya sila ketiga. Pancasila juga mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia itu diyakini paling benar, adil, ya, bijaksana dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi ya dari pertanyaan Devani ya. Itulah 9 fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Semoga bisa dipahami Devani. Siap, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi? Izin Bu, izin Silakan. bertanya, Bu. Oke, nama? Izin Bu, izin memperkenalkan diri, Hilmi Rahayu Mahputra Oke, dari kelas silakan. 6. Mohon izin bertanya. Tadi disebutkan salah satu fungsi Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila Oke. dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Bu? Izin, Bu. Tadi kan sudah sedikit saya terangkan ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu mengandung makna bahwa semua aktivitas ya, kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari, semua aktivitas harus sesuai dengan nilai-nilai dari sila Pancasila. Nah, hal tersebut kenapa dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa? Karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri ya. Nilai-nilai tersebutlah antara lain nilai ketuhanan, keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, demokrasi, dan juga keadilan sosial. Maka disebutlah fungsi Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena semua aktivitas kehidupan sehari-hari itu harus ada nilai-nilai Pancasilanya ya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu Hilmi? Paham? Jelas? Jelas, Bu. Oke.
saya cukupkan dulu. Ada pertanyaan lagi enggak? Cukup? Siap, cukup, Bu. Oke, kalau cukup, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang ideologi dari Pancasila, ya. Nah, sebelum saya menutup, saya ingin memberikan pantun untuk kalian, ya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika insya Allah umur kita panjang, kelak kita akan bertemu lagi, ya. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Kurang lebih atau penyampaian transfer ilmu saya yang agak kurang tersampaikan, mohon maaf, dan mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi kepada saya, boleh secara langsung via telepon atau nanti ditanyakan kembali setelah pertemuan kita yang akan datang. Nah, sebelumnya mengingatkan di setiap pertemuan kita mungkin akan ada kuis, ya, kuis sebelum kita memulai pertemuan selanjutnya. Kita akan ada kuis itu mereview mata pelajaran yang sebelumnya materi pelajaran yang sebelumnya sudah saya berikan. Begitu ya, insya Allah. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. ya. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Izin.